Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan tanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Bio TV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, saya untuk episode ini sangat berbahagia karena mendapat kunjungan dari teman-teman saya yang publik sudah sangat kenal, tapi pada episode ini dan pada acara saya ini, saya ingin pemirsa mendengarkan dan bertemu secara utuh dengan tokoh-tokoh teman saya ini yang sudah dikenal baik oleh umum. Tema yang saya angkat pada episode ini adalah, ini agak berat. Saya beri judul Peradaban versus Agama versus Negara. Seakan-akan ini kayak tinju gitu, versus gitu, tapi ini hanya untuk judul, nanti isinya pasti lebih daripada judul itu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dan menyapa para panelis saya. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selamat datang Bapak Presiden. Kalau di Amerika itu masih dipanggil Bapak Presiden. Jadi tidak main-main, saya sangat merasa terhargai sekali bahwa Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia, sekarang ini Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, ikut hadir dalam panel saya ini. Yang kedua adalah, ini saya harus katakan, ini anak didiknya ya, Dr. Muhammad A.S. Hikam. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantan menterinya beliau kan kurang lebih begitu ya. Mantan Menteri Ristek dan mantan anggota DPR. Yang berikutnya adalah Profesor Dr. Frans Magnesusono. Selamat datang, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Menarik sekali karena Anda datang ada Gus Dur, jadi ini akan menarik sekali. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Dwiarkara dan budayawan sekarang ini Romo ya. Masih begitu? Iya, barangkali. Ya, dan masih naik skuter. Masih naik skuter. Yang berikutnya anak muda ini, adik saya nih, Dr. Anies Baswedan. Selamat datang nih. Sudah lama gak ketemu. Dia adalah rektor Universitas Paramadina. Jadi Gus Dur, Hikam, Romo, dan Anies, saya ingin memberi enlightening sedikit ya untuk diskusi ini. Jadi saya mengamati bahwa sejarah ini dibentuk oleh hasil peradaban manusia, kurang lebih semacam itu. Sehingga kalau dalam versi agama yang membentuk budaya ini dalam Alkitab, agama yang samawi ini ada yang disebut kaum Samud, kemudian Farao, kemudian Babilonia, Israel, Iran, Baghdad, Palestina, Solomon, Persia, Queen of Sheba, dan lain-lain. Ini semua adalah peradaban-peradaban yang peninggalannya masih ada. Agama samawi. Yang agama bumi banyak sekali, Maya, kemudian yang Buddha di tanah air, Borobudur, dan seterusnya. Kedua, peradaban modern, ini yang kita menghadapi sekarang. Nuklir, pasar modal, sosialisme, kapitalisme, teknologi informasi yang sekarang ini membelenggu kita. Nah, sekarang negara yang bentuk negara, peradaban yang pernah terjadi yang kita masih jejaknya ada di sekarang. Emporium yang namanya Yunani, emporium yang namanya Roman, the grandeur that was Rome, the great that was Greece, kan begitu kurang lebih ya. Ada. Saya mau ke Gus Dur dulu, ya Gus ya.
Ya, Gus, jadi ini yang menjadi persoalan begini, Gus, menghantui saya, Gus. Ini negara kita ke depan ini, ketika dulu Sriwijaya, kemudian Majapahit, itu kan pernah membuat satu peradaban yang ada footstep-nya, Borobudur dan seterusnya. Ini ke depan kita, sayang dulu Pak Gus Dur di Office of President itu terlalu short, terlalu pendek. Saya ingin menanya pada Gus Dur, kita masih mempunyai potensi untuk menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang menginginkan atau ingin membentuk satu peradaban di abad yang berikut ini. Sekarang ini kan hampir peradaban ini kalau modern dikuasai oleh satu emporium, ya, teknologi, nuklir, pasar modal, kemudian yang saya sebut tadi kapitalisme. Ini bentuk peradaban modern. Nah, posisi kita, Gus, your assessment, kita bisa nggak membentuk peradaban ke depan ini, jujur? Bisa, asal asalnya ini. Kita tidak terlalu mengedepankan agama sebagai sesuatu yang resmi, official. Ini jadi agama bukan sebagai agama, mestinya agama sebagai bagian dari peradaban. Good point. Ini penting sekali karena sebenarnya di dulu itu pecahnya karena peradaban, ya, di Al-Azhar abad ke-12-13 Masehi itu ada keputusan yang memperkenankan ziarah kubur dan yang tidak memperkenankan. Yang memperkenankan jadi NU, yang tidak memperkenankan jadi Muhammadiyah. Selesai. Alright, good. Ya berbeda, nggak ada apa-apa. Hey. Oke. Romo, jadi gini Romo, ya, betul tadi, ya. Jadi lanjutkan Romo, ya, dalam kondisi yang sekarang itu peradaban dunia ini kan bentuknya itu, ya, uang, teknologi, kemudian nuklir. Ini sekarang kita arahnya peradaban tidak seperti zaman misalnya Yunani, itu kan filosof, ya, ada yang kita spiritual itu ada. Kemudian Rome, kemudian kejayaan Islam, kemudian ketika peradaban Kristiani, peradaban Yahudi. Sekarang ini Indonesia menuju kemana, Romo, dalam kondisi yang seperti itu, di mana kita ini mayoritas Muslim, kemudian hampir dari di setiap pelosok itu kan ada azan, ada segala macam. Awi heading kepada satu budaya. Tadi Gus Dur mengatakan harus dipisah itu agama itu bagian dari peradaban. Romo, Yosef. Kita kan sekarang di dalam semacam kawah condor di Muko dalam hal budaya. Semuanya itu datang bersama. Tapi saya sebenarnya agak optimis juga. Tentu ada bahaya, ada tarikan kemana-mana. Ada beberapa sisi yang jelas bagi budaya yang sedang terjadi dan yang belum dapat kita deskripsikan. Yang satu itu adalah diferensiasi. Kita akan melihat banyak pola pengertian dan sebagainya, keterbuka. Katakan saja orang Jawa sekarang bisa sekaligus sangat terpesona oleh musik tradisional gamelan dan suka mendengarkan Mozart. Itu tidak merusak sama sekali. Dua-duanya dia bisa. Dulu dia tidak bisa, misalnya. Gus Dur, Beethoven itu, terutama simfoni ke-9. Dan bilansia kerasionalitas dalam arti kita harus memakai bahasa yang dimengerti melewati batas-batas agama misalnya. Kita bisa bicara karena kita mempunyai satu bahasa yang saling mengerti. Dan saya juga melihat secara spiritual ada sesuatu yang muncul pelan-pelan. Itu misalnya moralitas berdasarkan hak asasi manusia yang misalnya menilai tinggi nyawa orang,
humanisme, orang bisa saling menerima dalam perbedaan, itu sesuatu yang baru di seluruh dunia, dan ini akan merupakan sebuah budaya baru, sesuatunya kita belum tahu. Good point. Hikam, mari kita lihat ya, ini begini ya. Keprihatinan mengapa saya enggan berhadapan. Saya tidak melihat bahwa bulk daripada kepemimpinan kita ini, baik itu yang formal maupun yang tidak formal. Kalau yang formal memang sebetulnya lack of spirit itu. Yang tidak formal kadang-kadang tidak diberi domain, tidak beri space untuk mengembangkan itu. Gus Dur, for example, saya sangat menghargai dan terharu. Dia ini Presiden Republik Indonesia, yang tadi Romo katakannya, understanding, dia memenuhi undangan saya. Itu satu bentuk daripada culture yang dia dengan enteng saja mengundang, tapi tidak semua seperti itu. Jadi China sekarang membangun untuk Olimpiknya itu karena peradabannya, budayanya besar, dia ingin membuktikan bisa membangun the Great Wall of China itu dalam bentuk teknologi modern. Kita ini with all due respect pada pemimpin kita ya, ada nggak ke komitmen, ke istiqomahan belajar dari peradaban yang pernah kita warisi, mencoba berpikir ke arah itu. What can we do di tengah-tengah yang tadi Romo sebut, ada mendengarkan gamelan, at the same time bisa mendengarkan eine kleine musik misalnya. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya, sebetulnya persoalannya memang ada kaitannya dengan bagaimana elit atau kepemimpinan di dalam masyarakat itu bisa memberikan semacam dorongan atau bahkan tauladan atau bahkan kepemimpinan agar supaya masyarakat itu kemudian bisa bergerak menuju improvement atau perbaikan sehingga betul-betul menuju ke arah yang lebih beradab. Kalau kita kembali kepada sejarah Indonesia modern, kalau kita lihat founding fathers dan mothers kita kan memang orang-orang yang menurut saya termasuk orang terpelajar yang enlightened, yang memahami filsafat-filsafat besar seperti Muhammad Hatta, bahkan Bung Karno, Tan Malaka, Gus Dur bisa cerita banyak tentang itu, termasuk Kiai Wahid Hasim dan lain-lain. Itu adalah orang-orang yang dalam pengertian saya itu enlightened view, atau orang yang mungkin jumlahnya kecil tapi sangat tercerahkan, oleh karena itu bisa memikirkan satu Indonesia yang begitu hebat di dalam konstitusi yang mereka buat. Persoalannya kemudian generasi yang sekarang ini, elit kita yang sekarang ini, apakah juga masih melanjutkan tradisi enlightened tadi itu? Nah, persoalannya sekarang ini, seberapa banyak yang enlightened seperti contohnya Romo Magnis yang bisa memahami katakanlah musik tradisional tetapi juga musik klasik yang fasih di dalam bahasa Arab sekaligus berbahasa Prancis, humanisme internasional atau universal, tapi juga bisa mengangkat tradisi dari dunia yang dia ada ya. Nah, sekarang ini model-model seperti itulah yang karena sistem pendidikan kita, karena sistem politik kita, karena kebangkrutan ekonomi kita, tambahnya menurut saya, semoga saya tidak terlalu keliru, Indonesia kemudian menjadi kalah di dalam berlomba dengan misalnya saja kalau dalam soal teknologi negara seperti Singapura, di dalam peradaban wacana demokrasi dengan negara seperti India, ya kan, di dalam segi keilmuan dengan Jepang dan sekarang Cina. Nah, itulah yang mestinya kalau tadi Gus Dur mengatakan harus ada pemisahan di dalam soal agama, jangan lagi hanya dikuasai secara formal, tetapi harus dirakyatnya. Itu adalah pemikiran yang enlightened menurut saya. Pemikiran seperti yang dimiliki Gus Dur ini sudah bisa diterima bahkan dilanjutkan oleh para elit kita dan kemudian bisa masuk ke masyarakat atau belum? Kalau tidak, ya kasihan juga karena kemudian
masyarakat kita akan tetap terkunci di dalam kejumudan atau stagnasi, sementara bangsa-bangsa lain sudah bisa mengejar kepentingan seperti contoh Pak Sugeng tadi tentang China. Good point. Anis, tadi kan Gus Dur menyebut mengenai agama itu seyogianya adalah bagian dari peradaban. Lalu Islam, saya ngomong kalau agama ini tentu sekarang ini karena mayoritas Islamnya. Do you think bahwa dulu kan terjadi itu peradaban yang besar oleh Islam di bawah. Nanti Gus Dur akan menambahkan ini cerita ini. Mestinya Indonesia ini kan itu, atau Jawa yang mayoritas, Jawa Islam. Kan bisa sebetulnya kalau mau membentuk satu peradaban baru, kepemimpinan peradaban dari situ, karena pernah terjadi. Persia, ya toh, kemudian Iran kuno apa namanya dulu? Iran kuno ini ya Persia. Bisa nggak kita menuju ke sana? Karena ini saya membawa agama negara. Kalau negara udah pasti enlighten, pemimpin yang enlighten tadi. Tapi agama ini kan setiap hari. Kita bisa nggak agama samawi? Kalau agama bumi banyak yang bisa sekarang. Iya kan? China itu Konghucu, iya kan? Taoisme membentuk apa itu kekerasan, soliditas itu, Anis ya. Jadi Korea, Jepang, Indonesia bisa nggak? Ketika negara, tadi Romo Mas menyebut sekarang ini ada pengakuan terhadap norma-norma baru, termasuk hak asasi manusia, nyawa manusia disebutkan di situ. Negara itu institusi satu-satunya yang legitimate untuk memiliki kekuatan menggunakan kekerasan. Di peradaban-peradaban yang dulu, mereka ketika membangun tidak memiliki tantangan yang dimiliki sekarang. Pengakuan atas hak asasi manusia misalnya, itu tidak menjadi persoalan. Sekarang ketika kita berbicara tentang membangun sebuah peradaban, harus memasukkan faktor itu. Jadi tantangan yang berbeda yang dihadapi sekarang. Nah, Indonesia seperti di dalam diskusi tadi sangat terbuka. Kita ini sangat terbuka. Peradaban yang dibangun di sini itu merupakan hasil interaksi antar kita sendiri dan dunia luar. Sangat terbuka sekali. Berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Cina, berbeda dengan India. Kita ini tempat yang dari strategis geografis saja menunjukkan kita memang karakternya terbuka. Nah, yang menarik adalah karakter keterbukaan itu diterjemahkan oleh para founding fathers dalam bentuk identifikasi masalah utama bangsa ini. Ketika bangsa ini bervariasi, kita berbicara orang-orang satu Nusantara ini menjadi satu bangsa, mereka membuat solusi jenius, satu bahasa, satu bangsa. Itu dulu kan begitu. Menjadi Indonesia tapi tetap Jawa, menjadi Indonesia tapi tetap Minang, menjadi Indonesia tetap Muslim, dan itu penuh ujian. Penuh ujian. Begitu tahun 45 merumuskan secara formal gimana melepaskan agama. Easy ya, lolos. Begitu. Kiai Wahid Hasyim ikut berperan dalam proses itu. Lolos nih ide ini. Jadi mereka berusaha bahwa negara ini harus ada negara yang bisa mengayomi semua. Tapi mengayomi semua itu tidak batas dalam statement, tapi dalam bentuk konstitusi yang jadi diuji. Nah, ini diuji terus, Pak. Yang penting kita sadari bahwa ujian ini tidak dialami oleh bangsa Indonesia saja. Interaksi antar peradaban, memformulasi peradaban baru tidak hanya oleh bangsa Indonesia saja. Kalau dahulu interaksi antar peradaban itu biasanya bergerak dalam wilayah geografis barat timur, tidak utara selatan, karena faktor iklim. Indonesia, orang-orang Indonesia yang berinteraksi dengan India, dengan Timur Tengah, karena iklimnya sama, bisa mudah itu berinteraksi antar budaya. Tapi sulit berinteraksi dengan yang di atas, karena tata caranya dan sebagainya milik sana. Sekarang itu berubah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Interaksi itu cross, barat, timur, utara, selatan. Nah, kita sekarang umat manusia mengalami tantangan, bukan hanya Indonesia, untuk bisa menerjemahkan identifikasi masalah ini dalam tantangan modern, termasuk di Eropa. Eropa sekarang kan dalam proses menuju Uni Eropa. Salah satu ujian yang harus dilewati, yang akan dilihat oleh dunia
adalah kemampuan mereka untuk menerima pluralitas di Eropa. Ujian terberat barangkali adalah mau bisa tidak menerima Turki. Ini sebuah ujian. Kalau mereka lolos di situ, berarti sebuah peradaban plural itu bisa ditegakkan. Tidak hanya kita di Indonesia yang memiliki tantangan itu, di sana pun juga. Nah, ini tadi kenapa pertanyaan Pak Sugeng jadi penting, tema itu peradaban agama dan negara, karena persis bukan hanya kita yang mengalami itu, di sana pun mengalami. Nah, saya rasa yang diucapkan Pak Ikam tadi benar. Pemimpin bangsa ini sudah saatnya merumuskan sebagaimana para pemimpin dulu. Apa tantangan terbesar? The new surrounding. Okay. Nah, kalau kita bisa merumuskan itu, dulu kan ini variasi, bahasa satu. Kalau bisa itu, maka kita bisa ke depan. Very good. Good. Tadi disebut oleh teman-teman good ya. Islam, Jawa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3. Good. Kira-kira ke depan yang memiliki beban atau kewajiban yang mulia, noblesse oblige, ini akan datang dari keislaman, kejawaan, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan para pemimpinnya, Gus, untuk menuju satu peradaban yang menantang kita dengan surrounding kita yang ada sekarang ini, Gus. Ya, lebih dulu saya ingin cerita tentang Indonesia sekarang. Ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintahkan armadanya untuk nyerbu Batavia, maka berangkat dari Jepara sampai di Teluk Jakarta itu hancur semuanya, entah karena angin ribut, entah karena dihancurkan solusi, saya tidak tahu. Nah, dengan demikian lalu Sultan Agung Hanyokrokusumo menjadikan Indonesia atau zaman dia itu Jawa berbasis darat, bukan laut lagi. Ya, berbasis darat. Nah, ini sampai akhirnya ya Pak Hartonya ikut, administrasinya pun darat, administrasi kepegawaian. Ya, nah ini kalau ditanyakan kepada saya bagaimana, ya ini tata dulu. Sebab memang kita berangkatnya dari apa itu keragaman budaya. Good point. Ya, ini zaman Sriwijaya. Sriwijaya itu nyerbu Wangsa Sailendra dari apa? Ya nggak tahu saya apa namanya, Sriwijaya itu berangkatnya dari Musi apa dari Jambi apa dari Tulang Pawang di Lampung. Ya, itu berangkat lewat Pekalongan naik ke atas ke Sesi. Di sana melewati apa kerajaan Hindu Kalinga dan tidak dihancurkan. Tidak dihancurkan. Tidak. Good point. Orang Buddha jalan terus sampai ke Borobudur. Satu abad kemudian di Prambanan lahirlah agama dan peradaban Hindu Buddha. Good point. Nah itu. Jadi kita sudah terbiasa begitu-begitu pengambilan-pengambilan itu. Kemudian yang Hindunya marah, yang Buddhanya marah, akhirnya terpaksa pindah. Pindahnya itu kemana? Ke Jawa Timur, ke daerah Kediri Blitar, di Batunya Empu Sindok. Nah, di sana buat raja namanya Dharmawangsa. Berdirilah kerajaan Hindu Buddha yang belakangan dinamai Bhairawa. Sekarang itu Birawa lah. Nah, pindah ke Singosari yang masih tetap, pindah ke Mojopahit masih tetap. Tapi bedanya Mojopahit itu sudah campur dengan Islam. Kenapa? Sudah. Ya, uneasy relationship lah antara Islam dan Hindu Buddha. Good point. Good point. So itu. Dan itu berlanjut bukan? Iya. Apa namanya, kultur itu berlanjut. Tuh, jadi sekarang apakah kita sanggup kembali kepada katakanlah pola pembangunan laut? Nah, saya baru-baru ini bertanya kepada mantan dekan Fakultas Kehutanan Profesor Gajah Mada di Jogja, Profesor Suhardi. Apa sih sumber alam Indonesia ini? Dan berapa lama diperlukan untuk memulihkan setelah dihancurkan oleh apa itu Orde Baru? Nah, ternyata dia bilang sumber alam itu ada 3, yaitu produk hutan, 2 produk-produk pertambangan, 3 laut.
Good point. Nah, saya bertanya kepada Sarwono, itu laut kita bisa menghasilkan apa? Loh, kalau dikelola dengan betul bisa 30 miliar dolar per tahun tanpa buat pabrik. Jual ikan aja gitu. Nggak ada ongkos produksinya. Iya lah, terus apa namanya, termasuk negara terkaya lah kita ini di dunia. Apalagi sekarang kita lihat kan Indonesia ini kaya dengan apa namanya, dengan sumber-sumber alam, dan sumber alam ini menurut protokol Kyoto harus dibayar oleh yang sudah mampu. Itu per meter persegi $4. Indonesia itu mempunyai 63 juta meter persegi apa hutan-hutan alam yang menjadi paru-paru dunia. Nah, itu kalikan 4 aja 200 sekian apa namanya dolar per tahun. Besar sekali. Wah, iya. Jadi sebetulnya kaya. Good point. Jadi Gus Dur, Hikam, Romo, dan Anis, kita narik nafas dulu sebentar ya. Kita minum air bersih. Kemudian ini adalah jedah yang pertama, karena kita akan melakukan ini untuk 2 episode, jadi waktu masih cukup panjang. Jadi kita nanti habis jedah, mereka meroll film, kita lanjutkan lagi. Jedah dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Orang sorenya, para sore Sinar Harapan. Orang sorenya, para sore Sinar Harapan. Orang sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You, 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya hanya di YouTube. Dapatkan segera koleksi CD Sugeng Saryadi Forum, sebuah tayangan talk show yang dapat menambah wawasan Anda tentang dunia politik, ekonomi, sosial, dan budaya. CD Sugeng Saryadi Forum dapat langsung Anda miliki dengan menghubungi kami di alamat ini. Selalu ada jalan, meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan tanah air, masih dengan saya Sugeng Saryadi dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Muhammad Ayat Hikam, Bapak Frans Magnus Suteno, dan Bapak Anies Baswedan. Romo, begini Romo ya, jadi saya betul-betul concern mengenai arah daripada ini bangsa dan negara kita. Bayangkan tadi Gus Dur mengatakannya, kalau mau saja gitu, if you have the willingness gitu ya. Saya selalu mengatakan di forum saya itu, kalau hasil laut dan hasil hutan itu nggak ada ongkos produksinya, itu dari yang maha kuasa gitu. Malahan di Teluk Seram itu, di sana itu kan ikan itu kan kelilingi bumi gitu ya, dari ke sana gitu, nanti besarnya itu di situ. Jadi kita tidak pernah mau membayangkan, kita take it for granted, diambil saja ikan itu tanpa tadi yang disebut Gus Dur, kalau dikelola dengan baik, bayangkan itu besarnya. Romo, saya mau nanyakan gini, kembali lagi nih ya. Islam mayoritas, Jawa pernah mempunyai satu kebudayaan. Islam juga mewarisi budaya yang pada satu saat kan bukan main ya, di zaman-zaman abad-abad ke berapa itu ya, ke 6 ya, itu kan fantastis itu ya. Sekarang ini semua itu not by design,
Romo pernah cerita sama saya, Pak Sugeng masih untung ada yang mau ngantri. Naik skuter itu sodok-sodokan, tapi kata Romo, saya bahagia sekali di satu stasiun ngantri tiket masih ada. Tetapi justru itu orang-orang di bawah ini yang mau gitu, sudah minyak itu susah, ngantri masih mau, Romo. Tapi ini yang saya bilang hal-hal kecil. Coba lalu lintas kita. Saya memberi contoh. Sekarang saya beli bensin itu diesel yang baru itu, tempat bensin di Kemang. Saya beli sekali di situ, Gus. Saya parkir mobil saya, tolong isi. Sopan. Terus akhirnya saya lihat di situ, ini rasanya kayak di Hawaii saya gitu. Tapi di sekitar itu radius 500 meter persegi keliling gitu. Kok bisa ya kalau sel gitu? Tapi coba Anda pergi ke pasar Blok A jam 3 pagi, itu runyem. Makanya saya mengangkat ini peradaban. Itu di situ ada itu yang bawa motor, dol-dolan itu, belanjanya itu lebih gede dari motornya. Dia duduk gitu, Romo. Ini kan bagian daripada kecil, tetapi ini bentuk yang ada di sela-sela peradaban itu. Fir'aun membangun piramida. Saya tidak tahu zaman itu, tapi there must be something yang kuat. Apapun Farao dikutuk oleh semua kitab ya, tapi dia membangun itu, ya kan? Amerika sekarang 100 tahun lebih atau 200 tahun lebih membangun demokrasinya, tapi dengan jelas itu apa yang tadi Anda bilang, respect, menghormati Gus Dur, orang mantan presiden, dengan tenang saja datang ke tempat diskusi saja. Belum tentu yang lain mau, belum tentu dengan as easy as that. Malahan, waduh sekarang dikritik sedikit saja tidak mau, ya kan Romo? Tapi jalan-jalan tidak bersih. Semua, bukannya di Jakarta, nanam pohon juga nggak rata, bentuknya nggak rata, ada yang kecil, ada yang besar. So where are we? Bisa nggak kita dengan ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, ada Kristen di situ yang tadi khususkan bilang, ini ada Jawa, kita sudah biasa sebetulnya, Hindu dan Buddha, ada agama Hindu Buddha. Kenapa kita menjadi seperti ini dan membangun Borobudur, Romo? Your assessment. Sebenarnya dalam unsur-unsur yang ada di masyarakat semuanya ada untuk membuat Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar dan positif di dalam umat, di dalam keluarga bangsa-bangsa. Tapi saya melihat sebuah masalah. Kalau orang kecil, barangkali 100 juta orang lebih yang harus hidup dari $2 per hari atau kurang, mereka masih perjuangan survive. Mereka dalam perjuangan itu tidak bisa terlalu sopan, tidak bisa terlalu macam-macam beradab dan sebagainya. Pokoknya aku mau hidup hari ini, aku tidak mau celaka besok dan sebagainya. Sebetulnya kalau didekati budaya ada, keterbukaan ada, sikap membantu ada. Tapi kalau rebutan di pasar, rebutan di terminal, itu tidak ada. Saya kadang-kadang coba omong dengan calo-calo di terminal, selalu bisa. So, bisa omong biasa dengan mereka. Kalau di Jawa Tengah bahkan pakai bahasa Jawa itu lucu. Nah, lebih gawat mereka yang di atas seakan-akan kena sebuah sindrom yang paling penting. Aku mau cepat keluar dari masa yang masih susah itu, dari 100 juta itu saya mau maju. Jadi fokusnya pada dia sendiri. Dan itu masalah elit kita. Kalau saya melihat para founding fathers itu, nasionalismenya kuat. Padahal merumuskan apa itu persis Indonesia mungkin mereka juga masih sulit waktu itu. Mereka juga tidak sampai hati melihat orang menderita, maka komitmen keadilan sosial, kesejahteraan pasal 33 Undang-Undang Dasar dan sebagainya kuat, dan mereka mau
menunjukkan diri sebagai orang yang berbudaya, yang tidak kalah dengan siapapun. Nah, sekarang saya punya kesan bahwa itu secara potensial ada, tetapi juga para pemimpin yang sebetulnya berusaha tidak mampu untuk merangsang kemauan bersama yang positif. Dan itu tidak bisa diatasi dengan sebuah ideologi, baik ideologi yang seperti misalnya Marxisme atau sebagainya, juga tidak dengan ideologi keagamaan. Tetapi harus terakar dalam budaya, semacam kemampuan untuk menghayati kemanusiaan. Saya khawatir itu juga berkaitan dengan kepemimpinan kita yang belum 100% memberikan yang diperlukan. Very good. Hikam, Anda harus elaborate lebih dalam ini, karena begini kan, memang ini kesempatannya ada. Justru tadi menjelaskan yang belum jadi, belum konkret, karena potensial di situ. Yang sudah jadi pun tidak semiskin-miskinnya kita gitu loh. We are blessed. Mau salahnya siapa gitu ya? Ini sudah jadi, mesin ekonominya jadi kok. Anda. Tapi kayaknya kurang aja begitu. Itu one problem ya, Hikam ya. Coba tadi Pak Romo sudah menyebut, nih ada hati nggak kita ini? Ada komitmen diisi dengan hati nggak? Jadi kemarin waktu kita ngomong mengenai perempuan, kan saya ngomong, kenapa terjadi tiba-tiba yang dipikirkan, saya tidak ngomong elitnya nih, ngomong spouse-nya daripada menteri presiden itu yang dibikin, Gus, tahu nggak Gus? Asosiasi istri-istri menteri itu ini kan aneh ya, hal-hal semacam ini, padahal bot daripada orang yang $2 itu tadi. Makanya guyanya CIA di Indonesia itu sudah tidak ada teroris karena semuanya jadi menteri. Jadi asesmen Anda ini dengan intermezzo tadi gujonannya Gus Dur ya. Jadi Romo udah menyebut elit kita. Jadi problemnya masih ada hati nggak untuk membawa ini kita ini beradab, mencapai satu peradaban kayak Cina sekarang, kayak India sekarang, kayak Korea sekarang, Vietnam malahan sekarang. Kita ada nggak bab daripada pemimpin sekarang ini? Ini kan mau pemilu, jadi nanti kita omongkan itu, put it in the open. Tidak. Ya, challenge atau tantangan yang dikatakan Gus Dur tadi, yaitu bagaimana melakukan reorientasi darat menjadi laut. Kemudian dibandingkan dengan yang statement Romo tadi, bahwa elit kita memang ada persoalan, ya mungkin cultural yang beliau maksud itu. Yang saya maksud hampir sama, yaitu ketiadaan enlightenment tadi, pencerahan. Nah, ini tantangan yang dikemukakan Gus Dur ini boro-boro bisa dipenuhi dengan cepat. Yang dikatakan Romo Magnis, bagaimana elit kita bisa menghilangkan sindrom itu saja mungkin memerlukan satu perjuangan yang luar biasa. Karena pada hakikatnya memang ada persoalan serius, yaitu masalah cultural block yang memang sangat serius. Kalau tadi dikatakan Romo Magnis bahwa elit kita masih sangat mementingkan diri sendiri, karena kita angkat masalah ini, bedakan dengan elit yang ada di negara India yang rakyatnya mungkin sekarang sudah 1 miliar. Lihat Perdana Menterinya, mobilnya saja itu barangkali kalau di Jakarta ini akan dikeploi karena dianggap terlalu sederhana. Tetapi mereka sangat bangga karena itu adalah bikinan mereka sendiri, melalui riset mereka sendiri, melalui manufacturing mereka sendiri, dan mereka sangat bangga dan melakukan itu dengan membuat sistem riset, sistem pengetahuan, teknologi yang betul-betul dijiwai oleh mereka. Nah, di Indonesia kalau kita bicara tentang science and technology misalnya, mereka lebih bangga untuk impor daripada melakukan kajian dan riset. Nah, ini bagaimana kepentingan yang sangat pendek ini yang kemudian menjadi sindrom elit kita, kemudian oleh Pak Sugeng diharapkan untuk menciptakan satu, katakanlah, peradaban tadi. Apalagi kalau challenge-nya yang luar biasa seperti Gus Dur tadi, yaitu merubah orientasi yang sudah beratus-ratus tahun, yang kemudian ternyata potensinya begitu besar. Nah, dalam hal ini terus terang saya tidak seoptimis Romo Magnis. Kalau elit kita dan sistem pendidikan kita itu memang tidak diarahkan dan dibawa menuju kepada pencerahan yang tadi itu, bukan hanya masalah rasionalitas Pak Sugeng, tetapi membawa kepada
kemajuan yang manusiawi dan seperti yang saya contohkan di negara-negara itu. Sehingga kalau Pak Sugeng, apalagi kita nanti kalah dengan Vietnam, saya bisa jamin kalau trennya seperti sekarang, saya kira akan terjadi. Jangankan sama India atau Jepang dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ya dengan sangat disayangkan memang pendekatan peradaban, membangun peradaban itu memang kadang-kadang harus pelan, harus elitnya yang mempunyai kapasitas seperti itu. Aneh, sebelum Anda saya mau ke Gus Dur dulu ya. Gus, saya ingin Anda memberi contoh ya Gus ya. Iran, kemudian negara-negara Islam yang sekarang ini kemudian agak mengejar gitu ya. Seperti misalnya Dubai ya, Emirat, Qatar. Kan ada, ini kan tidak pernah dilihat kan oleh orang-orang Islam di sini. Gus, serahkan pada umum Gus. Iran ini dia memiliki masa lalu yang penuh dengan peradaban dan dia bisa solid memelihara itu dan melanjutkan gitu Gus. Gus, serahkan umum Gus. Ya, terbaik di sini adalah kata-kata seorang orientalis di Georgetown University di Washington DC. Dia bilang Islam moderat itu hanya ada, lebih baik konsultasi kepada 3 orang. Nah, orang ini pertama adalah Muhammad Khatami, mantan presiden Iran. Cuma dia sekarang ya katakan low profile, takut dimarahi ulama-ulama itu. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita mau, sebetulnya bisa aja berperan seperti itu. Artinya ya yang dibilang oleh Mas Rizal sebagai enlightenment itu ya. Jadi saya nggak melihat itu susah. Ada cerita yang sangat bagus. Cerita ini adalah tentang Saladin Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dengan Richard the Lionheart di Jerusalem, dia di Diyarbakir, di sekarang Turki, masuk Turki. Nah, sakit. Ketika sakit, maka Saladin itu kirimkan dokter pribadinya dan anaknya laki-laki. Dokter itu untuk mengobati Richard the Lionheart, anaknya untuk jaminan. Kalau sampai gagal meninggal, maka dia juga dibunuh. Coba, begitu dulu. Good point. Ya, penguasa Muslim itu dulu ya orientasi kemanusiaannya sangat tinggi betul itu sama. Karena itu baru-baru ini saya di Bali, di Ubud, itu ada 600 orang generasi muda Amerika Serikat bertanya kepada saya bagaimana menjadi co-religionist yang baik. Saya bilang, oh jangan agama saja, agama dan kemanusiaan. Nah, itu yang Anda harus punya. Kalau agama saja salah-salah Anda menjadi fundamentalis atau radikalis. Tapi kalau dengan kemanusiaan nggak mungkin itu. Nah, kebetulan di situ ada Uskup Agung Anglikan Desmond Tutu. Saya setuju itu. Nah, jadi di sini saya rasa intinya itu adalah kalau kita mempunyai kemanusiaan. Good point. Anis, you lanjutkan Anis ya. Jadi ada satu missing link ya. Tadi Anda sebut betul. Apalagi Anda sebut kita ini surrounding kita termasuk tentang hak asasi manusia itu. Dan sekarang ini mulai ya, Romo maupun Gus Dur sudah menjawab. Kita ini kan elit kita tidak enlightened, istilah dia itu. Boro-boro enlightened, membaca sudah begitu jauh daripada itu. Di Amerika itu per hari itu bisa 2 novel, ya kan? Anda perhatikan tidak ada semacam direction. Anda dengar pidato-pidato menteri atau iklan-iklan yang menteri atau itu yang muncul, itu vulgar sekali. Tidak ada yang seperti khatam atau pidatonya Ahmadinejad. Saya tidak penting itu bahwa dia itu dia penuh dengan budaya di dalam tubuhnya itu, penuh dengan peradaban dalam tubuhnya, kebanggaan dan itu. Aneh, kita punya harapan. Ini kan mau 2009 nih.
sekecil apapun peranan daripada dialog ini kan saya harus menyampaikan, karena itu suara hati. Sekarang ini saya berkumpul dengan Anda, ada Gus Dur, ada Ikam, ada Romo. Saya kira saya mesti menanyakan pada Anda, do we have hope? Karena ini persoalan masa depan anak didik kita, kemudian anak-anak cucu kita. Go ahead. Problem yang kita alami itu bukan problem yang hanya dialami oleh bangsa Indonesia. Ada begitu banyak bangsa lain yang juga mengalami masalah. Bukan kita sendirian. Itu adalah fakta. Bagaimana kita melihat fakta itu adalah persepsi. Kira-kira ini pendapat saya. Jadi kalau ini Pak, air di sini terisi setengah 50%, saya bisa mengatakan setengah isi. Tapi saya juga bisa mengatakan setengah kosong. Nah, saya merasa bangsa ini secara kolektif mengatakan setengah kosong. Pesimisme itu adalah penyakit menular yang sekarang menjangkiti bangsa Indonesia. Sehingga menurut saya salah satu yang penting untuk diselesaikan adalah membangun optimisme. Nah, membangun optimisme ini dengan kita memiliki hope. Yang dari dalamnya, hope-nya ini. Siapa harus membangun hope? Ya, para pemimpin ini lah harus membangun hope. Diberikan ya hope-nya apa? Kalau pemimpin bisa memberikan harapan, maka kita akan punya optimisme. Nah, saya khawatir bukan saja di dalam negeri kita digebukin karena pesimisme ini, di luar negeri pun memotret kita dengan pandangan seperti itu. Tadi misalnya kita bicara Vietnam, korupsi Vietnam itu kurang apa dari kita? Ya? Jangankan Vietnam jauh-jauh. Kalau kita tanya pada para investor, praktek korupsi di Indonesia bandingkan Malaysia, barangkali nggak beda jauh. Tapi kalau kita tanya persepsinya tentang praktek korupsi di Republik ini luar biasa jeleknya dibandingkan dengan Malaysia. Jadi kita itu di tingkat internasional pun kita ini dipandang dengan perspektif yang negatif, pesimistik. Di dalam negeri juga begitu, pesimistik. Karena itu Pak Sugeng, ini acara seperti Pak Sugeng ini harus bisa membangun optimisme. Mengapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia mendapatkan informasi bukan melalui baca, tapi melalui TV. Good point. TV ini harus membantu. Sementara kalau kita lihat berita TV, lihat kita berita TV, cek. Dalam sebuah berita ditulis saja plus sama minus. Sebuah berita, kalau plus itu beritanya positif, kalau minus beritanya negatif. Saya rasa dalam satu hari kita ketemu minus. Problem. Sebuah contoh saja, sebuah kabupaten yang anggota DPR-nya bertarung, Pak, itu menjadi berita. Sementara ada 450 kabupaten yang anggota DPRD-nya tidak bertarung, tidak menjadi berita. Saya katakan apa? Marilah kita coba lihat aspek positif yang dikerjakan bangsa ini. Karena problem yang kita alami itu bukan milik kita sendiri, yang lain-lain pun mengalaminya. Orang-orang yang seperti Ahmad bin Najjar, kan tadi Hatami dan sebagainya, sudah banyak orang yang saya lihat itu mereka tampil dengan retorika yang optimistis. Karena itu orang benar tergugah melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang ditawarkan ke depan, dan mereka tunjukkan keseharian yang itu nyambung di dalam keseharian rakyat. Ini kan kita nggak ada, Pak. Keseharian kita nggak ada. Jadi ketika pemimpin melihat berbicara itu, orang tidak melihat ini retorika saja. Tidak, dalam keseharian mereka tunjukkan. Jadi Pak, kalau tadi kita berbicara membangun bangsa ini, pemimpin harus punya visi. Dan ini Pak Sugeng, saya selalu kagum sama bangsa Cina kalau soal ini. Visi jangka panjang. Merubah bangsa ini kan seperti merubah arah kapal tanker, enggak? Tidak bisa seperti kapal Scotty, digeser langsung ganti. Yang dikerjakan itu barangkali lama. Jadi kalau kapal tanker itu panjang, baru berubah. Tapi kalau kita punya visi itu, orang tahan, Pak, untuk menjalankan. Di Cina membangun tembok besar yang tadi sempat disebutkan, tembok besar lebih dari 300 tahun. Dan itu tidak perlu arsitektur rumit-rumit, Pak. Itu hanya menata batu bata. Tapi 300 tahun. Asumsinya mereka berkuasa lebih dari 300 tahun. Asumsinya, kalau tidak ngapain buang uang dan sumber daya membangun pelindung selama 300 tahun. Nah, bangsa kita
harus mulai Pak, para pemimpin kita ini menarik perspektif jangka panjang pula dan dipraktekkan dalam keseharian seperti dari contoh pemimpin India, sehingga rakyat merasa optimisme yang ditawarkan itu bisa dipraktekkan dan membawa kita pada kemajuan. Di sini mungkin Pak, anak-anak muda kenapa jadi menarik? Mungkin. Mengapa? Karena bukan pada usia mudanya, tapi relatif usia muda dalam artian pemikiran. Usianya boleh tua, 50, 60, pemikirannya baru. Karena ini membuka terobosan-terobosan di tengah kemandekan pemikiran baru yang sekarang ada di Indonesia. Saya nanti ini yang tantangannya Anisnya akan saya lempar ke Romo dan Hikam. Nanti Gus Dur akan mengegongi di situ. Kan begini, Nep. Saya optimis, tetapi pesimisme saya itu di-trigger oleh statement-statement para pemimpin kita yang tidak optimis, gitu loh. Misalnya gini, ribut soal orang miskin, ya. Bab daripada jumlah kemiskinan itu, dia nggak bergeser dari nyebutnya itu pakai persentase, 16% ributnya gitu, atau 11 atau 17. What the hell, saya bilang, kok begini caranya? Kalau dia optimis, dia harus mengakui bukan persentase. Persentase itu misleading. Saya selalu pakai jumlahnya. 40 juta itu NU 40 juta itu kan banyak sekali. Betul nggak Gus ya? Jadi mengatakan persentase saja itu nakal, quote unquote, tricky. Terus waktu Garuda nggak boleh mendarat di mana itu, di Eropa, SBY nggak mau pergi ke Eropa. That is pessimistic. Dia harus bilang saya mau pakai Garuda. I will challenge them. Itu optimis. That's what he should say. Kemudian Abu Rizal Bakri, kalau saudara nggak punya uang jangan pakai LPG. What the hell? Seorang menteri ngomong kayak gitu. Iya kan? Terus selalu begini. Jadi nggak pernah pakai juga. Dia nggak pernah pakai, betul. Saya memberi contoh Romo. Anda harus jawab pertanyaan saya. Saya mau optimis dan saya bilang 24 jam kalau perlu saya akan ngomong. Karena Gus Dur ngomong terus. Karena lama-lama saya tahu Gus Dur agak frustasi. Saya larang dia frustasi. Karena apa, dia ngomong sudah dia ini optimis. Tapi kadang-kadang statement-statementnya yang membuat kita ini hancur gitu. Ketika itu ambalat sama perahu kita yang mau disenggol itu setengahnya quote unquote ya. Nah, Iwan tuh saya sampai ya. Jadi memang begini Pak, kita kalau lihat situasi begini, menurut saya sebagai bagian dari bangsa ini, apalagi ada akses seperti ini, kita harus mendorong. Kalau mereka belum mau optimis, alternatif harus ada. Jadi Romo, optimisme harus ada, setuju. Tapi bisa nggak optimisme ini kita berikan predikat ini, kita masih optimis nggak kita dengan elit kita yang menurut Hikam itu tidak enlightened, Romo? As per present time, Romo. Saya kan selalu dianggap terlalu optimis mengenai masa depan Indonesia. Saya selalu mengatakan saya 65% optimistis mengenai masa depan. Tapi menurut saya masalahnya adalah bahwa rakyat belum merasakan bahwa secara konsisten ada tindakan yang diperlukan. Jadi kita mendengar, sebetulnya dari pemerintah kita mendengar semuanya baik dan tidak ada masalah besar, mungkin juga tidak ada, tetapi orang belum melihat cahaya di akhir terowongan dan kemajuan itu pelan-pelan. Ambil contoh yang menyakiti mengenai Garuda yang masuk satu dengan entah beberapa negara Afrika dan Ukraina, dan kita satu-satunya negara di mana semua tidak boleh mendarat di Eropa, dan itu juga belum ditarik satu-satunya pemeriksaan kedua. Ya, apa harus demikian? Waktu saya terbang kembali dari Jerman dengan Malaysian Airways, belum mendarat di Kuala Lumpur, ada film di dalam mengenai
lapangan terbang, bagaimana ke tempat yang tepat, itu film yang bagus. Setengah jam akhirnya mengenai seluruh Malaysia. Saya hanya pikir kita di Indonesia punya jauh lebih banyak, apakah kita punya film seperti itu. Lalu waktu itu saya agak sakit perut, sehingga mengunjungi DC-DC di berbagai lapangan terbang di Frankfurt, di Malaysia, dan di Cengkareng kita punya. Lalu ya perbedaan dengan Kuala Lumpur mencolok jauh. Apa perlu itu? Mengapa hal seperti itu? Itu akan memberi optimisme, memperkenalkan pada orang lain. Orang turis yang datang makin lama di sini makin optimis biasanya, makin pendek di sini makin jelek kesannya, karena diterima sudah tidak baik, tidak ramah, sulit, taksi. Lama-lama mengenal situasi dan tahu loh kok sebenarnya bukan hanya alamnya bagus, tetapi orangnya juga bagus. Nah, mengapa kebagusan itu tidak bisa menjadi efisien dalam membangun kehidupan bersama? Good point, Romo. Menarik sekali. Tapi Romo, Anis, Hikam, dan Gus Dur, kita ini jedah yang kedua. Karena kita episode ini akan 2 episode, jadi kita masih banyak waktu. Karena memang ini akan menarik sekali. Jadi nanti kita minum air putih dulu, sekali lagi, kemudian narik nafas. Mereka akan ngerot film untuk session yang ketiga. Sudah dulu sebentar.